أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات حفظكم الله. Mari kita murajaah sejenak terkait syarat mukjizat. Ada 3. Yang pertama adalah wujudut tahaddi, adanya tantangan yang diterima suatu kaum. Yang kedua adalah adanya dafi' lil mutahadda ay yaqbalat tahaddi, dorongan untuk menerima tantangan. Yang ketiga adamul mani', hilangnya penghalang untuk menerima tantangan tersebut. Lalu ayat-ayat yang menentang orang-orang kafir supaya mereka mendatangkan Al-Quran yang semisal. Jazakallah khairan. Ada 3 kali, ada 3 tempat, ada 3 fase, ada 3 kali ya. Satu, tantangan yang pertama adalah mereka diperintah, tolong diam dulu ya, ini baru kajian, lasernya jangan diarahin ke muka, bahaya. At-tahaddil awwalu bikamil Qur'anil Karim. Tantangan yang pertama dengan 30 juz. Surat At-Tur ayat 33-34. Kemudian yang kedua yaitu cukup dengan 10 surat. Hud ayat 13. Fa'tu bi 'asyri suwarin mithlih. Yang terakhir cukup dengan 1 surat saja. Qul fa'tu bi suratin mithlih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fa'tu bi suratin mithlih. Tantangan yang ketiga adalah, jadi urutannya adalah 30 juz, 10 surat, seluruh surat 114 surat, kemudian 10 lalu 1 surat saja. Kemudian ketika mereka tak mampu, maka ini ya, Al-Isra 88. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Mereka enggak akan mampu meskipun saling bantu-membantu. Sekarang pembahasan selanjutnya adalah qala al-mu'allifu hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi wujuhul i'jazil qur'ani, yaitu beberapa sudut pandang mukjizat Al-Qur'an. Wujuhul i'jaz, beberapa sudut pandang mukjizat Al-Qur'an atau beberapa metodologi mukjizat Al-Qur'an, beberapa jenis mukjizat Al-Qur'an. Al-Qur'anu mu'jizun kulluhu. Quran itu semuanya mukjizat. Kaifa ma qallabtahu, bagaimana kamu membolak-balikkannya, Al-Quran tetap mukjizat. Wa mahma ikhtalafa al-wajh, meskipun berbeda-beda dari metodologi atau sudut pandang, alladzi nazarta ilaihi, meskipun beda-beda sudut pandang yang kau melihat padanya dari Al-Quran minhu, wa sanadhkuru fi ma yali ba'dhan, kita akan sebutkan setelah ini beberapa min hadhil wujuh, dari sudut pandang ini, allati tajalla fiha al-i'jaz, yang nampak di dalamnya al-i'jaz, mukjizat al-khalid, yang itu kekal. Yang pertama adalah al-i'jazul lughawi, dari segi mukjizat bahasa. Inna awwala ma yatajalla fihi al-i'jazul qur'aniyyu, sesungguhnya awal kali yang nampak di dalamnya mukjizat Quran adalah innama huwa, sesungguhnya hanya saja huwa i'jazuhul lughawi, yaitu adalah paling
kentara pada i'jaz bahasa, mukjizat secara bahasa. Min ayyi wajhin min wujuhil lughah, ya, dari berbagai sudut pandang bahasa. Dari bahasa Arab itu nazarta ilaihi, kau melihatnya, dari berbagai sudut pandang kau melihatnya, tetap dia ada mukjizatnya. Fahuwa mu'jizun fi uslubihi, pertama dia adalah mukjizat di uslubnya atau gaya bahasanya, uslubnya, ya, gaya bahasanya. Wa fi balaghatihi, dari balaghahnya, dari kedalaman makna. Hatta innal kalimatal wahidata, bahkan sampai-sampai satu kata saja, idza aradta an tughayyira makanaha, satu kata dalam Quran, apabila aradta, engkau ingin, an tughayyira makanaha, mau merubah tempatnya, umpamanya qul huwallahu ahad, mau antum merubah tempatnya, au tad'a badalan anha kalimatan muradifatan, atau kau ingin meletakkan pengganti dari ahad, umpamanya qul huwallahu ahad, antum mau ganti kata yang muradifah, yang dia merupakan sinonim, kau mau memberikan ahad jadi wahid umpamanya, atau hal yang dia merupakan sinonim, persamaan kata. Tara, kau akan melihat, annal ma'na alladhi 'abbarta anhu, nanti makna yang kau ungkapkan tentangnya, annal ma'na alladhi 'abbarat anhu al-ayatu, la yaktamilu, setelah kau rubah dan kau pindah, nanti makna yang diungkapkan ayat tadi layak tamilu, akan tidak sempurna. Jadi kalau Quran itu sudah kita rubah, itu ungkapannya nggak sempurna. Ungkapan yang diungkapkan ayat tadi udah nggak sempurna. Umpamanya Allah berfirman, wa anzalna minal matari ma'an thajjaja, mu'sirat kita ganti mator, nanti jadi kurang maknanya, karena tempat turunnya waktu itu di Makkah, momen yang pas, letaknya di juz 30. Nah itu jadi nanti kurang mantap, mesti tidak sempurna. Bihadza syaklil jadid, dengan bentuk yang baru ini tidak akan sempurna. Kama kana awalan, seperti yang dahulu sudah sempurna dari Allah. Jadi Quran ini nggak akan sempurna bahasanya kalau ada yang merubah, dan dirasakan oleh orang-orang yang ahli. Wa qad syahidal arabu qadiman, dan orang Arab terdahulu telah bersaksi, ya. Orang Arab terdahulu, Arab jahiliyah itu sudah bersaksi bi i'jazihil lughawi, dengan mukjizat bahasanya, kemukjizatan bahasanya itu mereka bersaksi. Wahum ahlul fasoha, sedangkan saat mereka bersaksi mereka adalah ahli fasoha, jadi tidak ada mani'nya, ya, karena mereka ahlul fasoha, orang yang fasih. Wa arbabul bayan, mereka adalah pemilik ilmu bayan, ya, ilmu bayan, ya, ilmu yang menerangkan tentang tadi kedalaman makna dari sebuah kata. Jadi ketika kita membahas umpamanya wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, mewafatkan di malam hari, terluka di siang hari, itu harus pakai ilmu balaghah, ya, tidak bisa langsung kita artikan letterlek. Nah itu mereka faham orang Arab. Fahadzal Walid, maka contohnya ini ada orang namanya Al-Walid ibnul Mughirah. Al-Walid ibnul Mughirah tuh, ini bapaknya Khalid bin Walid, ya, Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi bapaknya Khalid bin Walid yang belum sempat masuk Islam, musyrik, mati dalam kondisi musyrik. Al-Walid bin Al-Mughirah, Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughirah.
ahadu kibari qadatil kufri, salah seorang pembesar pemimpin orang-orang kafir, wat ta'annud fi Quraisyin, dan orang yang paling keras di Quraisy. Yasiful Qur'an al-Karim, dia menyifati, memberi sifat kepada Al-Qur'anul Karim, fayaqulu fihi mukhatiban, maka dia mengatakan tentang Quran itu ya, mukhatiban qaumahu, mengajak bicara kaumnya. Mukhatiban qaumahu, mengajak bicara kaumnya. Apa kata-kata Walid bin Mughirah? Wallahi, demi Allah, kata dia. Biasa orang zaman dulu pakai wallahi ya, itu sudah biasa. Ma fikum rajulun, tak ada di antara kalian itu seseorang yang a'lamu bisy'ri, yang paling tahu dengan syair, minni, daripada aku. Artinya dia menantang ya orang-orang kaumnya itu, siapa di antara kalian yang paling paham syair? Yang paling paham tuh aku, yang paling pintar adalah aku, gitu ya. La birajazihi, la birajazihi wala biqasidi, baik itu syair yang panjang, wala biqasidihi, dan juga syair yang pendek, wala bi asy'aril jin, ya tidak pula syair-syair jin. Jadi dia bisa tahu syairnya jin, mantap, saking fasihnya. Dia bisa mengetahui. Jadi rojaznya, qasidnya yang panjang atau pendek, atau syair-syair jin, itu tidak ada yang lebih tahu daripada aku, yaitu Al-Walid ibnul Mughirah. Nah, yang dia ini terkenal dengan kefasihannya. Dia mengakui apa? Wallahi, demi Allah, ma yushbihul ladzi yaqulu syai'an min hadza, tidak mirip sama sekali yang dia katakan itu sesuatu sedikit pun, ya, maksudnya tidak mirip apa yang dia katakan itu sedikit pun daripada ini, ya. Ma yushbihul ladzi yaqulu syai'an min hadza, yang dikatakan orang-orang itu, yang dikatakan tentang bahwasanya Quran ini dari Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi Muhammad itu Al-Quran ini karangan Nabi Muhammad SAW, itu sama sekali tidak mirip, gitu. Artinya dia mengakui bahwasanya ya, yang dikatakan itu sama sekali tidak mirip dengan ini, dengan syair, dengan perkataan orang biasa. Wallahi inna liqaulihi alladhi yaquluhu halawatan, sesungguhnya pada perkataannya yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran, halawatan, ada kemanisan, ada manis, indah, maksudnya perkataannya begitu manis dan indah, karena berbicara dengan alam, tentang alam semesta dengan bahasa yang begitu indah yang kita nggak mungkin bisa bikin. Wa inna alaihi la talawah, ya, la talawatan, ini pujian, ya, tentang sesungguhnya Quran itu adalah la talawah, yaitu indah lah ya, sama halawah, talawah. Wa innahu lamuthmirun a'lahu, dan sesungguhnya Quran itu yang dikatakan itu benar-benar berbuah atasnya, ya. Jadi tidak hanya daun, kalau pohon itu dia berbuah bagian atasnya. Ini pujian maksudnya. Jadi dia, Al-Walid bin Mughirah, sudah mengaku ya bahwasanya la yushbihul ladzi yaqulu syai'an min hadza, yang dikatakan Nabi Muhammad tuh enggak mirip syair sama sekali, tapi dia itu lebih indah, lebih manis, dan berbuah atasnya. Kalau syair itu enggak berbuah, dia omongan indah tapi enggak ada buahnya. Kenapa? Karena enggak sesuai dengan realita. Kebanyakan cuman bohong. Kalaupun ada benernya itu sedikit. Itu bisa dinikmati keindahan bahasanya, tapi realitanya enggak bisa dinikmati. Ya. Mughdiqun, ya, mughdiqun asfaluhu
Ya, mughdiqun asfaluhu. Dan berair bawahnya. Maksudnya ya tidak kekeringan. Gitu ya. Selalu mughdiqun, selalu berair, selalu lembab di bawah pohon itu. Jadi atasnya berbuah, bawahnya lembab. Selalu dia tidak kekeringan maksudnya. Selalu bisa berbuah atasnya karena bawahnya ada airnya. Wa innahu la ya'lu wa la yu'la. Jadi dia juga membandingkan omongan syairnya Al-Walid bin Mughirah ini, muthmirun a'lahu mughdiqun asfaluhu. Dia berusaha menggunakan kata-kata yang indah, mengaitkan kehidupan, mengaitkan Quran dengan alam, ya kan? Al-Walid dengan buah-buahan pohon, dengan pohon yang di bawahnya selalu basah, berair, ada yang nyirami terus, sehingga buahnya selalu ada subur. Dia berusaha juga ini untuk membuat itu dengan memuji Quran. Wa innahu la ya'lu wa la yu'la. Dan sesungguhnya dia Quran itu benar-benar akan mulia, meninggi, mulia. Wa la yu'la, tidak ada yang lebih tinggi darinya. Quran selalu pasti akan lebih tinggi. Ini yang ngomong orang kafir dan belum masuk Islam, dan sampai akhir hayat masih kafir. Jadi kalau mau mendukung Quran tuh cari omongan orang-orang begini. Kalau kita selalu mendukungnya. Tapi kalau orang kafir masih ada yang mendukung, nah ini berarti wa innahu la yahtumu ma tahtahu. Dan sesungguhnya ya Quran itu akan hancur, la yahtumu, akan hancur yang di bawahnya. Ya, jadi kalau Al-Quran itu paling tinggi, di bawahnya pasti kalah. Di bawah Quran pasti kalah. Maksudnya adalah hal-hal yang bertentangan dengan Quran pasti hancur. Gitu. Hal-hal yang bertentangan dengan Quran pasti hancur. Nah, dia ini pakai sastranya tinggi, ya. Bukan berarti hancur kalau di bawah Quran, enggak. Untuk Qurannya diginiin terus kita hancur, enggak. Maksudnya adalah omongan-omongan yang dia mau menandingi Quran selalu kalah, selalu berada di bawah Al-Quran, dan omongan itu pasti akan hancur sendiri. Ya, jadi kalau ada yang nentang Al-Quran, kayak Bashar Assad tuh langsung pergi, hanya sabar aja. Amerika langsung ngancam-ngancam kebakaran. Ya, 48 hari sebelum kebakaran Amerika, apa yang terjadi, Pak? Ada kayak festival apa gitu, yang di situ Nobel apa namanya, Nobel penghargaan untuk ya penghargaan untuk seniman-seniman global gitu. Ya, di dalamnya menghina tadi ya. Nominasi terbanyak kali ini untuk tim dan kru 11 orang gitu ya. 11 jumlahnya. Untuk para ibu 3 orang. Tuhan 0, nggak ada yang dukung. Ini adalah kota tanpa Tuhan. Gitu ya. Kota ini tanpa Tuhan, langsung habis itu 48 hari setelah omongan itu, dan beberapa waktu setelah Donald Trump ngomong begitu, sekarang belum padam. Sekarang udah padam belum? Belum, saya sudah tanya sama itu AI. Sekarang California udah padam belum? Saya tanya, jawabannya baru 14% teratasi. Ini kalau gini terus bisa setengahnya nanti ya, ibaratnya kalau wilayah itu adalah seperti Jakarta, ya setengah Jakarta itu bisa kebakar. Maka jangan menentang Allah Subhanahu wa taala. Itu mukjizatnya itu di situ loh. Nanti banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang orang yang menentang lalu dapat azab. Itu banyak sekali. Nah, ketika tidak mengambil ibrah, hanya ilmiah, tidak apa-apa, itu nanti bisa dibangun kok dalam waktu mungkin sebulan, 2 bulan. Kota itu akan dibangun lagi kok. Amerika kaya kok. Nah, itu orang-orang sombong seperti itu, lihat aja nanti ya. Tapi kan lumayan, setidaknya mereka sudah kesusahan. Itulah mukjizat Al-Quran. Wa innahu la yahtumu ma tahtahu. Benarlah ya perkataan Al-Walid bin Mughirah. Hancur tuh yang mau nentang Al-Quran tuh pasti hancur.
Wa amthilatul i'jazi al-lughawi katsiratan. Dan contoh-contoh i'jaz, mukjizat secara bahasa itu banyak. Dzakarna ba'daha fil faslis sabiq. Yang sebagiannya udah kita sebutkan pada bagian yang terdahulu. Ini ya, i'jaz lughawinya diakui oleh Al-Walid Ibnul Mughirah. Oh ini. Poin pertama, mukjizat secara bahasa sudah diakui oleh orang yang paling ahli bahasa. Sudah, kita nggak perlu ngoyo-woro. Contohnya banyak ya. Udah kita sebut ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Ini kan menyebutkan realita awal-awal kehidupan Nabi yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Dengan pilihan bahasa yang begitu rumit. Yang orang Arab tuh susah ngumpulin banyak bahasa qabilah kok dijadiin satu. Mereka mungkin 1, 2, 3 qabilah gitu. Ini kok semua qabilah bisa dikumpulin. Bahasa-bahasa yang sulit-sulit ya. Begitu kan kita kalau dengar umpamanya di Indonesia ada Rocky Gerung itu kan susah ya mencerna dari mana ini omongan ini nggak tahu, kita harus buka kamus dulu. Nah begitulah, lebih indah dari itu Al-Quran di hadapan mereka. Makanya kita nggak semuanya familiar bahasa Quran ya di hadapan kita, gitu. Karena itu bahasanya tinggi, tapi orang Arab saat itu memahaminya, gitu loh. Tapi suruh bikin gitu, wah berat. Harus ngumpulin dari sana, dari sini kamusnya susah. Tapi kalau mereka mendengarnya, mereka paham. Sebagai konsumen paham, tapi produsen susah mereka. Yang kedua adalah thariqatu ta'lifi, metode penulisannya Al-Qur'annya, metode mukjizat, metode penulisan Al-Qur'an. Sabaqa an dzakarna, dulu telah kami sebutkan, annal Qur'an al-Karim nazala 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam mutafarriqan. Bahwasanya Quran itu turun ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terpisah-pisah ya. Tidak langsung bleng, langsung blengnya ke langit sana. Tapi dari langit itu ke hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berpisah-pisah. Fakana idza nazalatil ayatu, maka dahulu apabila turun satu ayat, yaqulu alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dha'u hadhil ayata fi makani kadza." Letakkan ayat ini di sini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Falaq 1 sampai 5 di sini ya. Soalnya somben iki enek panggon ning kene nggo Al-Fatihah. Taruhnya di sebelah sini. Min surati kadza, dari surat ini. Jadi nama suratnya udah disebut sama Nabi. Jadi Al-Kahfi ayat 28 ya. Taruhnya di ayat ke-28. Karena besok ayat yang pertamanya belum turun. Umpamanya seperti itu. Taruh ayat 6 dulu. Umpamanya begitu. Dan tidak semuanya diketahui oleh para ulama. Memang tidak semuanya ini kapan turun, tidak semuanya diketahui ya. Tapi itu terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW begitu. Min surati kadza, dari surat ini. Tempatnya di sini, suratnya ini. Wad'u hadzal ayah, letakkan ayat ini fi makani kadza, di tempat ini. Min surati kadza, dari surat ini. Jadi semuanya sudah komplit. Padahal itu belum jadi satu mushaf. Tapi Nabi sudah diperintahkan oleh Jibril kan untuk meletakkannya di sini, di sini, di sini. Itu sudah komplit. Seolah-olah sudah diketahui, puzzle-nya itu lagi naruh yang sini, sini. Seolah-olah apa? Ini akan ada endingnya. Tapi belum final ini, lagi proses gitu. Karena urutan kejadiannya begini, urutan bacaannya beda gitu. Ya paham ya? Urutan kejadiannya sekian, bisa jadi urutan kejadiannya di ayat ketiga, tapi yang disebutkan malah di ayat kedua dulu ya. Yang terjadi pertama adalah di ayat keempat, kemudian bacaannya malah ayat ketiga terlebih dahulu gitu ya. Kejadian yang kelima malah di ayat ketiga, jadi kolak-walik. Tapi saat itu Nabi tahu, kenapa sih kok kejadiannya tidak diurutin aja. Kalau cuma urut begitu bisa jadi Nabi Muhammad ngarang sendiri, bisa jadi. Tapi kalau
pencar-pencar gitu ya. Lah ini berarti tidak mungkin Nabi Muhammad SAW bikin sendiri karena susah no. Kejadian yang terjadi itu pas, tapi bacaannya pencar-pencar sesuai dengan kejadian yang ada. Kalau kisahnya urut terus bisa jadi itu karangan manusia. Karena susah loh, rumit loh ya. Kita itu kok bikin buku yang tadi tidak berurutan begitu, tapi kejadiannya berurutan lah, kan lucu. Kejadiannya pas, tapi secara kisah kadang di sini, kadang di situ, kadang di sini, kadang di situ. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau di Al-Qur'an coba surat juz 30 umpamanya Al-Qari'ah. Nah ini lah. Kalau antum lihat Al-Qari'ah ini kejadian di ayat 5. Ayat 5 ini adalah sudah terjadi dulu. Baru setelah ayat 5 terjadinya nanti ayat ke-4. Karena trompet pertama itu adalah wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Kehancuran alam itu trompet pertama ya. Dari malaikat Israfil ya. Terus ayat keempat baru setelah hancur alam ini yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Baru nanti orang-orang akan dibangkitkan. Gitu ya. Jadi ayat keempat ini menceritakan tentang kebangkitan manusia. Loh, kiamat pertama itu, trompet pertama itu kebangkitan dulu atau kehancuran dunia dulu? Ya hancur dulu dong dunianya, masa orangnya bangkit dulu, wong dunianya belum hancur. Lalu nanti dikuatkan Ibrahim ayat 48, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Nah jadi inilah, ya sebutkan ini dulu ya. Padahal kejadiannya nanti yang terlebih dahulu adalah ayat 5. Tapi yang disebutin ayat 4 terlebih dahulu. Ya itulah, Al-Quran hanya ingin mengkisahkan, tidak ingin mengurutkan. Urutan kejadiannya nanti ayat ke-5. Makanya tafsirnya ini adalah tartib ikhbari. Urutan ayat ini adalah urutan kabar. Kejadiannya bisa jadi ayat 1 duluan, ayat ini carry, bisa jadi. Terus ada lagi umpamanya surah Al-Balad, mana Al-Balad? Nah ini kan banyak sekali. Falaqata hamal aqabah, ini amal soleh ya, iqtihamul aqabah, mengamalkan amal soleh yang paling berat. Apa itu? Membebaskan budak, memberi makan orang saat kelaparan, anak yatim, kerabatnya orang miskin, yang sangat miskin. Baru tsumma kana minal ladzina amanu, syaratnya harus beriman dulu. Jadi amal soleh ini sebenarnya nggak guna ini kalau tidak beriman. Nah, kata iman di sini diakhirkan di ayat 17. Padahal orang kalau beramal soleh biar diterima ini harus dilakukan nanti atau sekarang. Sebelum amal soleh biar diterima kan ya iman dulu kan, kita artinya masuk Islam dulu. Seperti seorang sahabat yang ya Rasulullah uqatil au uslim, aku ikut perang dulu atau Islam dulu? Ya Islam dulu kata Nabi. Masuk Islam dulu baru ikut perang sama aku. Ya sudah kalau gitu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ini urutannya amal soleh dulu, banyak banget nih. Amal soleh, imannya terakhir. Ya inilah kabarnya nggak apa-apa. Tapi yang dilakukan harusnya ayat 17 dulu sebelum mengamalkan ayat ke-11, gitu ya. Paham ya maksudnya? Itulah secara penulisannya Quran itu mukjizat. Gitu ya. Realitanya itu ayat 17 dulu ya, harus dilakukan. Tapi nanti setelahnya baru ayat 11. Loh kok gitu? Ya itulah Allah Subhanahu wa taala mukjizatnya ya. Allah ingin mengurutkan secara tadi kabar, tetapi kejadiannya belum tentu urut sesuai ayat. Kejadiannya tentu
melihat asbabun nuzul dan lain sebagainya, serta ilmu-ilmu yang lain yang udah ulama tulis, udah Nabi ajarkan kepada sahabatnya. Seperti orang mau beramal soleh ya iman dulu dong, masa beramal soleh dulu, nanti nggak pakai imannya, nggak kepake. Hatta idza mantaha, sampai-sampai apabila sudah selesai nuzulul Quran, Quran ini sudah selesai tuntas. Wa qad kanat kullu ayatin tanzilu fi waqtin ba'id, padahal setiap ayat itu turunnya waktunya itu jauh, berjauhan. Kok bisa bagus ya, kok bisa sesuai gitu. Padahal ayat ini bisa jadi turunnya berjauhan waktunya. An waqtin, dari waktu yang lain. Nuzulil ukhra, dari waktu turun yang lain. Wa munasabatin mukhtalifatin, bisa jadi momennya adalah berbeda. Kejadiannya, munasabahnya adalah momen yang berbeda. An munasabatil ukhra, dari momen yang lain. Wajadna hadhil ayati tantazim, ayat ini tetaplah sesuai, tantazim ya, litasna alana kitaban, sehingga ini menjadi satu kitab yang utuh, mutakamilan, yang sempurna, mutanasiqan ya, yang dia berurutan, tartabitu fihi kullu ayatin bima qablah, satu ayat dengan yang lain pasti berkaitan dengan yang sebelumnya. Di belakangnya berkaitan dengan sebelumnya, sebelumnya berkaitan dengan belakang, yang meskipun kadang tidak urut. Kejadiannya maksudnya nggak urut, tapi mesti nyambung. Ya. Kok bicara tentang laba-laba, habis bicara orang kafir, orang mukmin, kok bicara laba-laba. Matalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya. Nah itu ada hubungannya. Kenapa laba-laba? Kenapa An-Nahl tuh berkisahnya tentang lebah? Itu ada hubungannya dengan kehidupan manusia, gitu ya. Wajadna hadhil ayati tantazimu li tasna'a lana kitaban mutakamilan mutanasiqan tartabitu fihi kullu ayatin bima qablaha wa ma ba'daha. Ya, saling berkesinambungan, saling berkaitan ayat satu sebelumnya dengan ayat setelahnya. Wa tutammimu ma'naha, dan melengkapi maknanya. Ya, kita sampai sini terlebih dahulu. Jadi ketika antum melihat surah Al-Ankabut umpamanya, ya, laba-laba itu ternyata kalau antum lihat di sarang laba-laba itu ada berapa laba-laba biasanya? Kalau antum lihat laba-laba, satu ya. Dan terus mana anaknya, istrinya, pasangannya tuh kemana? Tuh enggak? Ternyata laba-laba itu punya kebiasaan, yang betina, akhwat laba-laba itu memakan suaminya, memakan jantannya. Makanya kalau mereka habis kawin, itu yang laki-laki, yang jantan tuh harus segera lari. Begitu. Cek aja di Harun Yahya atau apa, untuk melihat ya, video laba-laba loh ya. Tapi kalau ada orang kok mirip laba-laba, itu karakter akhwat laba-laba. Jadi dia itu, betina itu kalau habis dikawini, makan tuh yang habis ngawinin dia, parah kan? Habis nikmat-nikmatan malah kok dipangan. Makanya nggak ada yang kerasan itu di rumah si betina. Kalau nggak mati dimakan, jadi korban, ya dia apa? Harus kabur nanti. Nggak kerasan di rumah. Kemudian sarangnya itu apa, lemah, gitu ya. Nah sekarang bandingkan sama lebah, gitu ya. Lebah itu ya, yang menghuni berapa jumlahnya? Sarang lebah itu, bukan ya, lebah madu yang bermanfaat itu loh, An-Nahl, yang menghuni berapa ribu gitu ya, koloni. Kalau tadi betinanya mangani gitu, kalau ini mengayomi betinanya, apa, ratunya. Lebah itu mengayomi pasukan-pasukannya itu, sehingga kalau ada yang nyerang ratu, kira-kira bentol-bentol enggak badannya kalau ada yang mengganggu si ratu di dalam sarang tadi. Nah itulah kekuatan lebah itu, beda sama laba-laba. Lebah itu antum dekat, antum bisa mati karena disengat banyaknya jumlah mereka, dan mereka setia kawan pasukannya gitu ya. Rumahnya makmur, pada kerasan di rumah, beda sama laba-laba. Itulah mukjizat Al-Quran itu. Kenapa memberi contohnya laba-laba sama lebah?
Siapa yang menjadikan orang kafir sebagai penolongnya, itu seperti kamu datang ke rumah laba-laba, dimakan sendiri tuh sama orang kafirnya tadi yang kita walak kepadanya. Tapi kalau orang muslim kayak nahl gitu ya, butuh perjuangan tapi setia, loyal, pasukannya loyal. Ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, afwan, ada yang tanya? Apa? Sesungguhnya Quran itu ibarat pohon yang berbuah atasnya, bagian atasnya. Maksudnya daun-daunnya di sekitar bagian atas itu berbuah. Gimana? Jadi kan ada keterangan sesuai dengan realita. Apa maksudnya? Isinya Iya. Iya, isinya realistis gitu. Kalau syair itu enggak berbuah. Cuman rindang, bagus, tapi enggak bisa dinikmati. Enggak bisa memberikan manfaat. Gitu ya. Kalau buah ini, kalau pohon Ustaz, rindang, ada buahnya, antum berteduh di bawahnya, kehausan, lapar kan bisa makan dong, bermanfaat gitu loh Al-Quran itu. Lah kalau syair itu antum gitu yang golek maem dewe, tuku dewe, wedang tuku dewe, ning angkringan sih gitu. Nggak, karena nggak ada buahnya. Ya. Saya di Wisma Duta Indonesia itu di KBRI Suria waktu itu saya pernah itu waktu ngungsi berteduh di bawah pohon aprikot waktu itu. Jadi ketika saya berteduh di bawahnya, saya gelar kak kloso gitu ya. Kemudian saya tidur, pohon itu menutupi saya dari matahari sehingga kan enak sekali ya. Terus buahnya itu pas di atas kepala saya. Jadi saya tidur itu buahnya segini jarak 2 kilan. Jadi sambil ngambil gini. Aprikot, pernah makan aprikot Ustaz? Paprika. Itu kayak Shinchan nanti ya makannya paprika. Aprikot itu manis banget. Bahasanya mush-mush di sana atau mish-mish, boleh semuanya. Mish-mish, mush-mush. Kalau di Suria mush-mush, di Mesir mish-mish, kebalik ya. Tapi dua-duanya boleh. Nah itu, coba kalau cuma rindang doang kelaparan kita, karena Pak Dubes waktu itu nggak ngasih makan, kita suruh masak sendiri kan. Tempatnya bagus sih ya, kayak surga dunia gitu. Datang ke bawah pohon anggur, anggurnya banyak, boleh dimakan itu. Seperti itu. Itu saja yang paham ya insya Allah ya. Jadi bermanfaat, artinya pohon itu bermanfaat. Bawahnya itu lembab, berair, maksudnya nggak kekeringan. Kalau kekeringan kan nggak menimbulkan buah. Jadi dia berusaha mengaitkan kemanfaatan Quran dengan alam, manfaat buah. Nah ini kan orang Arab saat itu berarti senang dengan ilmiah, hal-hal yang ilmiah, alam sekitar. Nah, cukup? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.